Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala isyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afina Ariyanti dari kelas 11-3 absen 1. Saya di sini ingin menyampaikan kultum singkat tentang menjaga akhlak di tengah perubahan zaman. Akhlak merupakan hal yang amat fundamental dalam Islam. Misi utama Rasulullah SAW yaitu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Menjaga akhlak di tengah perubahan zaman memang tidak mudah. Di zaman sekarang ini, teknologi semakin canggih, informasi mengalir deras tanpa batas. Perubahan ini membawa banyak manfaat, namun juga tantangan, terutama dalam menjaga akhlak mulia. Namun dengan kesadaran, komitmen, dan usaha yang sungguh-sungguh kita dapat melewati berbagai tantangan dan tetap istiqomah di jalan kebaikan. Akhlak tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Karena akhlak merupakan suatu perangkai tingkah laku seseorang dalam ia menjalani kehidupannya. Dan juga akhlak ini merupakan suatu hal yang penting. Karena dengan akhlak bisa melihat, bisa mengukur suatu kehormatan dari seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan dalam lingkungan sekitar kita, dalam lingkungan masyarakat kita, jika banyak akhlak-akhlak yang baik, akhlak terpuji, tentu saja hal itu akan membuat kita merasa aman, merasa nyaman, dan juga membuat kita menjadi tentram. Tetapi coba kita bayangkan, sebaiknya jika di lingkungan sekitar kita, lingkungan masyarakat kita, banyak alat-alat jelek ataupun hal-hal yang tidak terpuji. Tentu saja hal itu membuat kita menjadi resah, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam menjalani kehidupan kita. Misalnya, masih banyak yang suka menggibah, masih banyak yang suka membicarakan kejelekan orang lain sana-sini. Padahal belum tentu ia lebih baik dari orang yang ia bicarakan, dan ada yang iri dengki sesama teman ataupun sesama keluarga. Ini adalah contoh akhlak-akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak yang tercela. Nauzubillahi min zalik, semoga kita dijauhi dari akhlak tercela. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah SAW juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lalu bagaimana kita menjaga akhlak di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat? Yaitu dengan cara satu, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Akhlak yang baik bersumber dari keimanan yang kuat. Dengan memperdalam ilmu agama, meningkatkan kualitas ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, meneladani sifat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, teladan terbaik dalam segala hal termasuk akhlak. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan teknologi. Teknologi adalah alat yang bisa bermanfaat jika digunakan dengan baik, namun juga bisa merusak jika disalahgunakan. Gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif seperti mencari ilmu, bersilaturahmi, dan berdakwah. Dan yang keempat, memilih pergaulan yang baik. Pergaulan sangat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak. Yang kelima ada musabah diri. Lakukan musabah diri secara berkala. Evaluasi perilaku kita, perbaiki kesalahan, dan tingkatkan kualitas. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa akhlak merupakan suatu pondasi. Akhlak merupakan suatu hal yang besar.
Akhlak merupakan suatu hal yang penting dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perbaiki akhlak generasi kita. Mari sama kita perbaiki tingkah laku kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Semoga akhlak-akhlak kita bisa mengikuti Rasulullah SAW dan semoga kita dijauhi dari akhlak tercela dan semakin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat mendapatkan pahala dari kita yang menjalani akhlak-akhlak baik. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.